Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Hersilia dari tim Oprek UGM. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemenin sama salah satu kakak cantik yang berasal dari salah satu komunitas di Universitas Gadjah Mada. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, nama komunitas itu apa? Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Nah, boleh nih disebutin nama kakak siapa? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Cici dan aku perwakilan dari Sri Kandi UGM. Oke, berarti dari Sri Kandi UGM ya Kak? Betul sekali. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan nih Kak dari teman-teman di Instagram. Mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Oke, boleh dijelasin nih Kak, bagaimana sih awal cerita dari Sri Kandi UGM tersebut berdiri? Oke, jadi teman-teman, Sri Kandi UGM sendiri berangkat dari sebuah partai mahasiswa. Dulu, 2008, saat Sri Kandi pertama kali dibangun, Sri Kandi adalah satu dari partai mahasiswa lainnya yang memiliki visi sama seperti partai mahasiswa lainnya, yaitu mempunyai kader-kader dengan posisi strategis di BEM UGM. Itu tujuan awalnya Kak. Nah, kemudian hingga tahun 2020 sampai tahun 2020 atau tahun 2021, Sri Kandi UGM akhirnya bertransformasi menjadi sebuah komunitas yang seperti sekarang kita kenal. Seperti itu Kak. Wah, ternyata menarik sekali ya Kak cerita dari Sri Kandi UGM ini. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, saya mau tanya nih Kak, kenapa sih Kak kita itu harus bergabung menjadi bagian dari Sri Kandi UGM, dan apa aja manfaat yang bisa kita peroleh saat kita itu sudah bergabung menjadi bagian dari Sri Kandi UGM? Oke teman-teman, kalau misal ditanya apa sih kira-kira manfaatnya kalau join ke Sri Kandi UGM? Nah, seperti organisasi, forum, atau komunitas pada umumnya, yang pertama kali akan pastinya kalian dapatkan yaitu relasi Kak. Nah, selain relasi sendiri, Sri Kandi itu mempunyai fokus utama, yaitu kami menjadi pionir, satu-satunya pionir yang komunitas yang menyuarakan isu-isu kesetaraan gender Kak, gitu. Jadi yang menarik karena Sri Kandi itu mempunyai satu fokus sendiri, yaitu kesetaraan gender. Nah, karena kesetaraan gender tersebut, pastinya ketika kalian sudah bergabung menjadi bagian dari Sri Kandi UGM, kalian bakal lebih aware tentang isu-isu kesetaraan gender, tentang feminisme, atau hal-hal lainnya yang berkaitan tentang kesetaraan gender tentu saja. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak manfaat dari saat kita bergabung menjadi bagian dari Sri Kandi UGM. Salah satunya tadi ikut memperjuangkan isu kesetaraan gender ya Kak? Betul sekali. Oke. Nah, untuk biasanya nih Kak, oprek-oprek itu kan suka ada kriteria tertentu ya bagi calon pendaftar. Nah, boleh di-spill nggak nih Kak kriterianya apa aja Kak untuk calon pendaftar? Oke teman-teman, karena Sri Kandi sendiri itu mengedepankan kita mempunyai visi, yaitu kita akan menjadi ruang aman bagi semua mahasiswa aktif di Universitas Gadjah Mada. Selain itu kita juga menjunjung inklusivitas. That's why kita sangat mendukung orang-orang yang juga ingin menyuarakan ruang-ruang inklusivitas tersebut. Dan pastinya kita sangat menghindari orang-orang yang seksis, orang-orang yang misoginis, dan juga orang-orang yang mendukung patriarki. Karena Sri Kandi tentu saja sangat-sangat mengedepankan inklusivitas Kak. Oke, baik. Dan untuk sasarannya nih Kak, apakah Sri Kandi UGM itu membuka posisi untuk semua angkatan mahasiswa atau untuk beberapa angkatan aja nih Kak? Nah teman-teman, uniknya dari Sri Kandi UGM sendiri nih Kak, Sri Kandi UGM itu terbuka untuk seluruh mahasiswa aktif Universitas Gadjah Mada teman-teman. Gak cuma dari S1, S2, bahkan S3 juga boleh gabung ke Sri Kandi UGM, asal masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Gadjah Mada Kak. Wah, ternyata sangat luas juga ya Kak cakupannya. Jadi semua mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu punya kesempatan ya Kak untuk menjadi bagian dari Sri Kandi UGM. Oke, tadi kan sudah disebutkan nih Kak kriterianya apa aja, terus sasarannya tadi siapa aja. Nah, selanjutnya nih Kak, boleh di-spill nggak nih timeline dari oprek Sri Kandi UGM ini? Nah, teman-teman boleh banget nih catat di bagian ini ya. Untuk timeline opreknya sendiri, Sri Kandi sudah membuka oprek sejak tanggal 29 April sampai tanggal 5 Mei tahun 2024 teman-teman. Nanti setelah oprek tersebut ditutup untuk pendaftaran, kemudian ada
pengumuman berkasnya itu tanggal 8 Mei Kak. 8 Mei tahun 2024, dilanjut dengan sesi wawancara pada tanggal 11 sampai 12 Mei. Dan kemudian yang uniknya di sini, di skema opreknya kita mengadakan ada satu step namanya FGD Kak. FGD itu untuk semua divisi atau forum group discuss yang akan diadakan pada tanggal 13 Mei tahun 2024. Dan kemudian step terakhir yaitu pengumuman kelolosan staf baru Serikandi UGM yang akan diumumkan pada tanggal 15 Mei 2024. Catat tanggalnya teman-teman. Wah, ternyata sangat seru sekali ya Kak dari timeline oprek Serikandi UGM ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Di Serikandi UGM itu ada divisi apa aja sih Kak? Terus untuk tugas-tugasnya itu ngapain aja ya Kak? Nah, teman-teman, Serikandi UGM sendiri membuka oprek untuk 5 divisi. 5 divisi tersebut yaitu ada yang pertama Humas, yaitu aku sendiri. Humas itu hubungan masyarakat. Yang kedua ada PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga di Serikandi ada Karet Kak namanya. Karet itu kependekan dari kajian dan riset. Kemudian yang keempat ada divisi kemasyarakatan dan advokasi, Kematfo. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada divisi Medinfo atau media dan informasi. Untuk job desk-nya sendiri Kak, kalau misal diperinci dari setiap divisi, Humas sendiri tentu saja menjalin hubungan antar Serikandi dan juga pihak eksternal dan juga profesional, serta Humas menjadi penanggung jawab atas seluruh pengelolaan sosial media yang dimiliki oleh Serikandi. Untuk PSDM atau pengembangan sumber daya manusia mahasiswa, itu fokusnya terhadap peningkatan skill dan juga wawasan internal staf Serikandi UGM sendiri Kak. Jadi tugas PSDM nanti itu tugas-tugas yang kiranya dapat membangun dan meningkatkan skill dari internal mahasiswa Serikandi. Kemudian yang ketiga ada Karet atau kajian dan riset. Kajian dan riset itu tugas utamanya yaitu dia melakukan kajian dan riset tentu saja. Untuk yang pertama tuh visinya untuk mengedepankan budaya menulis, kepenulisan yang ada di Serikandi UGM secara akademis gitu teman-teman. Kajian dan riset sendiri itu juga yang bertanggung jawab untuk mepublikasikan, menyunting dan juga mengecek gitu Kak terkait kepenulisan yang ada di Serikandi UGM. Kemudian yang keempat, divisi yang keempat itu ada Kematfo. Kematfo itu kepanjangan dari kemasyarakatan dan advokasi. Tentunya kemasyarakatan dan advokasi sendiri menjadi garda terdepan untuk mengawal isu-isu tentang kesetaraan gender tadi Kak, untuk mengawal isu kemudian mengadvokasinya kepada masyarakat sekitar gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Medinfo atau media dan informasi. Tentu saja media dan informasi itu bekerja sama dengan Humas untuk mengelola sosial media Serikandi dan juga menjadi eksekutor dalam menerima orderan-orderan seperti desain, grafis, video, reels dan sebagainya Kak, gitu. Wah, ternyata menarik sekali ya Kak di divisi Serikandi UGM ini. Berarti tadi ada 5 divisi. Betul banget. Oke. Dan salah satu divisi yang unik tadi tuh namanya Karet ya Kak? Karet. Oke, saya baru dengar divisi Karet gitu ya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, mengenai biaya. Nah, untuk pendaftarannya sendiri nih Kak, apakah teman-teman ini harus mengeluarkan biaya pendaftaran untuk mendaftar di Serikandi UGM? Oke teman-teman, untuk pendaftarannya sendiri ketika teman-teman ingin bergabung ke dalam Serikandi UGM itu nggak dipungut biaya sama sekali Kak, jadi gratis untuk semua mahasiswa ya, baik S1, S2 bahkan S3. Ternyata teman-teman tidak harus mengeluarkan uang ya Kak. Betul. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, misalkan teman-teman itu sudah dinyatakan menjadi bagian dari Serikandi UGM, apakah teman-teman ini harus membayar biaya seperti uang kas atau kebutuhan lainnya gitu Kak? Oke, untuk pendanaannya sendiri, Serikandi menerapkan pembayaran uang kas Kak, dan uang kas itu dibayar setiap 1 bulan sekali teman-teman. Tapi untuk pendanaan ketika Serikandi mengadakan acara, event, atau melaksanakan program kerja dari setiap divisi, itu biasanya ada 3 sumber dana, yaitu yang pertama dari alumni Serikandi, yang kedua dari uang kas tadi, terus yang ketiga kita biasanya juga cari sponsor gitu Kak. Oke, berarti masih aman ya Kak untuk di kantong mahasiswa ini? Aman banget teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, biasanya kan di sebuah organisasi atau komunitas itu kan biasanya ada kegiatan rutin ya Kak yang dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulannya.
Nah, di Serikandi UGM ini apakah ada kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap minggu atau setiap bulannya? Nah, untuk kegiatan rutinnya sendiri teman-teman, karena Serikandi ini masih bersifat komunitas ya Kak. Selain karena waktunya yang lebih fleksibel, tapi tetap ada agenda rutinnya Kak. Jadi agenda rutin besarnya itu ada dua. Yang pertama ada Serikandi Time, sama yang kedua ada Bonding Serikandi. Yang Serikandi Time itu ada dua agenda juga, meliputi nobar sama diskusi. Diskusinya biasanya kita mendiskusikan terkait isu-isu kesetaraan gender, isu-isu tentang feminis yang di sekitar kita gitu. Itu kayak konsolidasi kecil-kecilan tapi dalam internal Serikandi aja. Terus kemudian juga ada acara nobar Kak. Biasanya nobar itu diadakan setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk film-film yang ditayangkan biasanya yang film-film sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan apa yang fokusnya Serikandi gitu, kesetaraan gender tadi. Kalau kemarin itu kita pernah nobar tentang Emily in Paris Kak, kalau Kakak tahu. Nah, itu series Netflix yang seru banget teman-teman. Itu kita nobar di Serikandi. Terus habis itu acara rutin yang kedua ada Bonding Serikandi. Bondingnya itu yang sudah Serikandi lakukan itu berupa workshop, ada juga outbound Kak. Terus kemudian ada seminar dan biasanya yang menyelenggarakan Bonding Serikandi itu dari PSDM tadi, gitu Kak. Wah, menarik sekali ya Kak, kegiatan rutinnya nih. Tadi ada Serikandi Time, terus ada nobar juga ya Kak. Betul. Jadi selain menambah pengalaman, kita juga bisa saling mempererat satu sama lain. Betul gitu ya Kak. Oke. Nah, tadi kan kegiatan rutinnya setiap bulan gitu ya Kak. Itu biasanya diselenggarakan di mana ya Kak? Misalkan Serikandi ini punya base camp sendiri atau punya markas sendiri gitu Kak? Nah, teman-teman, karena Serikandi ini masih bersifat komunitas tadi, jadi untuk tempat pelaksanaannya biasanya kita masih fleksibel Kak. Biasanya di kafe-kafe atau di tempat-tempat ruang terbuka lainnya kayak gitu. Tapi untuk beberapa waktu terakhir kita sering kumpulnya di PKBI DIY teman-teman. Gitu. Oke, nah untuk keanggotaannya sendiri nih Kak, ada masa keanggotaannya nggak sih Kak? Misalkan minimal berapa bulan ataupun misalkan nih kita mau lanjut ke periode selanjutnya, itu kan pasti kan biasanya ada maksimal untuk tahun keberapa gitu Kak? Kalau untuk durasi join Serikandi sendiri teman-teman, itu sama seperti organisasi, komunitas, dan forum lainnya gitu. Jadi masa kabinet itu dihitung 1 tahun, sama aja Kak. Tapi kalau untuk batas maksimal mau gabung Serikandi berapa lamanya, itu Serikandi tidak membatasi. Karena selama teman-teman masih menjadi mahasiswa aktif Universitas Gadjah Mada, itu teman-teman kalau misalkan masih mau join Serikandi itu boleh banget Kak. Jadi kalau misalkan udah lulus S1 nih, lanjut S2 terus masih tetap mau join Serikandi, itu boleh banget Kak. Oh, ternyata cukup fleksibel juga ya Kak. Betul. Jadi tidak ada batas maksimalnya gitu ya Kak. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih Kak, dari Kakak sendiri udah join Serikandi berapa tahun dan pengalaman apa aja sih yang udah Kakak peroleh selama menjadi bagian dari Serikandi UGM? Oke, teman-teman, fun fact-nya, aku tuh sebenarnya orang yang baru banget Kak di Serikandi. Jadi aku berangkat dari staf magang. Jadi kalau di Serikandi, staf magangnya itu dinamakan dengan teman Sri gitu. Aku berangkat jadi teman Sri. Jadi teman Sri itu durasinya cuma 2 bulan Kak. Saat menjadi staf magang, di situ aku nih merasa kayak wah nyaman nih. Ini beneran aku anggap rumah gitu Kak. Akhirnya aku memutuskan untuk lanjut menjadi staf tetap dan kemudian sekarang diamanai sebagai ketua humas di Serikandi Kak. Kalau mungkin secara durasi memang cukup sebentar, tapi menariknya dan mengejutkannya teman-teman, surprisingly adalah di waktuku yang sebentar ini aku sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, insight dari Serikandi teman-teman, gitu Kak. Wah, ternyata walaupun baru sebentar tapi sudah mempunyai pengalaman, terus sudah menambah ilmu yang banyak gitu ya Betul Kak? banget. Oke, nah untuk menambah minat dari teman-teman nih Kak, boleh disebutin penghargaan atau capaian apa aja sih yang udah Serikandi peroleh? Oke teman-teman, jadi untuk capaian dan juga prestasi yang sudah Serikandi miliki, yang pertama itu adalah Serikandi pernah menjadi delegasi UGM pada ASEAN Women CEO Forum, itu di Jakarta Kak tempatnya. Terus kemudian Serikandi juga pernah berkolaborasi di acara Feminis Festival, itu nasional juga. Kemudian Serikandi itu juga aktif Kak
dalam acara International Women Day yang seperti kemarin diselenggarakan itu tanggal 8 Maret. Itu juga Sri Kandi aktif sebagai pelopornya gitu Kak, aktif sebagai panitia juga. Jadi Sri Kandi dalam lingkup region Jogja ini Kak sudah namanya sudah cukup eksis gitu Kak, sudah cukup bisa bersaing dan juga sudah cukup bergengsi ketika teman-teman itu ingin mencari organisasi komunitas yang mengedepankan isu-isu kesetaraan gender gitu Kak. Dan perlu ditekankan sekali lagi teman-teman, Sri Kandi itu nggak cuma untuk cewek kok Kak. Jadi Sri Kandi itu terbuka untuk semua gender. Dan perlu ditekankan sekali lagi, Sri Kandi itu mengedepankan inklusivitas. Jadi kita menjamin ruang aman bagi semua anggota-anggota Sri Kandi Kak. That's why kenapa aku tuh merasa kayak Sri Kandi itu bener-bener feel homey banget gitu loh. Karena orang-orangnya tuh sangat terbuka, sangat egaliter. Jadi Sri Kandi itu mengedepankan juga asas-asas egaliter, yang mana kita tuh nggak membeda-bedakan jabatan gitu Kak. Walaupun kamu staff, ketika berbicara dengan ketua dan kamu mempunyai pendapat yang itu mendukung, ya sah-sah saja untuk disampaikan gitu. Kita semua setara Kak gitu. Oke, berarti tadi capaiannya bukan hanya nasional aja ya Kak, tapi sudah sampai ke tahap internasional. Betul. Dan ternyata Sri Kandi ini terbuka untuk semua gender, baik perempuan maupun laki-laki gitu ya Kak. Oke, wah nggak terasa nih Kak, ternyata pertanyaannya sudah habis. Ya, terima kasih bagi kakak yang sudah bersedia untuk tim Oprek UGM ini wawancarai. Dan bagi teman-teman yang masih ingin tahu tentang Sri Kandi lebih lanjut, bisa langsung kepoin Instagramnya Sri Kandi nih. Boleh di-spill nggak Kak nih? Boleh banget teman-teman, silakan kepoin langsung Instagramnya Sri Kandi, yaitu di @srikandiugm. Oke, jangan lupa ya teman-teman di @srikandiugm. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk terus pantengin akun sosial media Oprek UGM, karena di akun tersebut kita akan mendapatkan banyak informasi mengenai oprek-oprek yang sedang dibuka. Sekian dari saya, Hersilia. Terima kasih. Boleh saya goodbye dulu nggak Kak? Boleh Pak. Oke, 1, 2, 3. Bye!